Perjuangan pemuda Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ketua atas perintah dari Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Tasikmalaya bahwa pada hari ini kita akan mengadakan gerakan moral yang memang mana waktu kemarin ada statement yang dilontarkan dari salah seorang anggota DPR RI yang untuk mungkin bisa saja menghasut untuk membubarkan ormas pemuda Pancasila dan akan lawannya sama-sama. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Yang kedua, tertib lalu lintas. Ya. Yang ketiga, sesuai dengan protokol kesehatan, pakai masker. Yang keempat, jangan mendahului mobil patwal yang ada di depan. Ya, jangan saling mendahului. Konvoy. Pemuda Pancasila lakukan yang terbaik untuk masyarakat. Selamat pagi menuju sidang. Mohon maaf kepada seluruh warga masyarakat Kota Tasikmalaya. Kami akan berbondong-bondong melewati rute-rute yang di pinggir kanan kiri, termasuk para pengendara motor, mobil. Kami tidak akan mengganggu jalan, tapi apabila ada yang mengganggu kami akan. Itu yang pertama. Yang kedua, pemuda Pancasila adalah pemuda yang punya konstitusi, yaitu lambangnya adalah di atas kepala presiden kita, di atas wakil presiden kita. Lihat, lambang Pancasila itu adalah di atas kepala presiden dan kepala wakil presiden. Kemudian Front Pembela Islam bubar. Sekarang ada ucapan lagi bahwa bubarkan pemuda Pancasila. Kita harus merdeka. Kita di belakang mobil patwal. Pancasila. Pemuda yang dilahirkan untuk mempertahankan ideologi negara. Betul. Bahaya. Siap. Baca mana? Pajak Ciberem. Siap. Ya, baca mana? Purbaratu. Pas. Ucapan pertama adalah dengan kehilangan.
supaya tidak terjadi sesuatu apapun yang kita tidak harapkan. Untuk pertama kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua di kota Tasikmalaya yang kami hormati, TNI Polri, Bapak kita yang senantiasa mendampingi kita. Yang kami banggakan tentunya saudara-saudara unsur pengurus Pemuda Pancasila, badan dan perangkat organisasi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya, bahwa pada siang hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di forum rumah kita, Dewan ini, dalam keadaan sehat walafiat. Selamat salam, semoga selalu tercurah limpah kehadiran baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, juga kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perlu kita garis bawahi dan kita camkan adalah aliran non Pancasila. Ini sudah terbukti kekhawatiran kita, sudah terjadi disintegrasi bangsa. Ormas Pemuda Pancasila, kalau FPI, HTI itu dibubarkan karena mereka melawan dan ingin merubah ideologi Pancasila. Pancasila tetap komitmen berdiri tegak untuk mengawal negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila, merdeka. Mungkin untuk mempersingkat waktu, karena ini sudah didelegasikan sama Ketua BPPH Dani Safari PPD SMA. Selanjutnya kami serahkan kepada Dani Safari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi pertama, Pancasila, Pancasila, Pancasila. Saya absen karena ini berhubungan dengan hukum, juga berhubungan dengan etika politik. Yang pertama, saya akan menggarisbawahi bahwa Pemuda Pancasila hadir di sini adalah bukan pengganggu. Hadir di sini. Ada Kapolres atau dari kepolisian pun yang di dadanya, di hatinya, di kepalanya, bahkan di jiwanya, bahkan darahnya itu Pemuda Pancasila, itu Pancasila. Mungkin di DPR RI lebih tinggi ya. Lebih besar. Nah itu berada, bapak-bapak DPR RI itu berada di kaki Garuda Pancasila. Malah presiden tuh juga ada di kaki kanan, kemudian ada di kaki kiri. Itu menyimbolkan bahwa dia ada bawah lambang itu. Nah ketika ada MPR nomor 6 tahun 2001 yang berbunyi dan terpekik seperti ini, dalam hal judulnya adalah etika berbangsa dan bernegara. Jadi anggota DPR RI itu ada TAP MPR-nya, yaitu TAP MPR nomor 6 tahun 2001. Bahkan dia bisa menjaga kemanusiaan, saling humanisme. Kalau dalam Islam itu hablum minannas. Kalau ketuhanan yang Maha Esa itu dalam Islam itu hablum minallah. Kemudian ada Persatuan Indonesia, Demokrasi Indonesia Perjuangan. Di mana? Karena tadi kami ucapkan setengah pemuda Pancasila dirinya adalah sajadah, betul tidak? Setengah pemuda Pancasila adalah haram jadah. Saya sebut itu. Kenapa? Karena dia haram jadah bisa berkiblat kepada sajadah. Benar nggak? Artinya dia sudah secara langsung menyampaikan ke publik, bubarkan organisasi ini. Dia nyuruh kepada Kemendagri, tidak patut itu nyuruh kepada Mendagri, hei Kemendagri, bubarkan itu. Tidak bisa anggota DPR menerima. Kalau kami berada di Jakarta, kami juga akan tidak sopan. Untung kami sopan di sini. Datang kan tinggal di Tarang, balik kan tinggal di Puluk. Di hotel oke make pays in and pays out. Nah kita datang duduk. Besok lusa mungkin saya duduk, besok lusa bisa duduk tuh. Benar nggak tuh? Nah, itu sekarang bisa duduk. Besok lusa kalau janjinya tidak tepat bisa duduk. Timbangan begini. Hei jual batu bara, kata rakyat, saya rakyat, rakyat pemuda Pancasila. Hei Juliari Batubara, kau sudah kena kau bubarkan Partai Demokrasi Perjuangan. Kan gak enak tuh didengarnya, benar gak Pak? Itu karena kami rakyat, pemuda Pancasila itu selalu disumpah serapah. Padahal pemuda Pancasila itu adalah berakal ya. Betul nggak pemuda Pancasila berakal? Betul nggak di dadanya pemuda Pancasila itu punya akal? Partai Persatuan Pembangunan ada nggak di sana tuh? Itu Pak Agus ya.
lambang apa tuh Pak? Itu kan hanya di dadanya, dan tidak dadanya itu tidak nempel di dalam jiwanya, sementara kami menempel di jiwanya. Jadi jangan-jangan partai ini hanya menempelkan lambang saja. Lambangnya itu digunakan oleh pemuda Pancasila, di lambangnya itu menaungi seluruh derajat bangsa. Bangsa itu ketika yang patut untuk dikumandangkan adalah ketika dia berbangsa dan bernegara. Apa itu bangsa? Bangsa itu di dalamnya ada etnis, ada PBR, ada juga pemuda Pancasila. Kalau misalkan dia tidak jujur akan sakit tuh, karena itu teguran ilahi Rabbi. Artinya seluruh ucapan harus dijaga, seluruh perilaku harus dijaga dalam TAP MPR itu, apalagi dalam norma ya. Surat yang Bapak sampaikan ke kami sebagai sebuah aspirasi. Dan bangsa kita ini bangsa sangat Indonesia Raya. Ini teman-teman dan salam kami semboyan kami itu selalu pertama diucapkan itu merdeka, kedua Pancasila, selalu Pancasila gitu Pak, itu selalu kami ucapkan Pak. Bahkan dengan teman 1700 Pak gitu kan. Kalau tuntutan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Judimat Ginsang. Oleh karena itu, MPRI Bapak Bambang itu wakil ketua pemuda Pancasila. Pribadi aku penduduknya harus lihat Mabes Polri melakukan pemanggilan karena ada ujaran kebencian. Jangan para kiai ulama saja yang ditangkap Pak. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PDIP di fraksi PDIP dan Bapak Wakil Ketua DPRD RI seutuhnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya materinya kayak apa? Kalau misalnya dikasih tutor sama tadi benar itu Kami pimpinan bersama anggota dengan pemuda Pancasila yang mana ada permasalahan pribadi dengan fraksi PDI Perjuangan. Beliau menerangkan bahwa antara PDI Perjuangan dengan saya juga susah nyebutnya, belum nyambung gitu kan ya, apalagi punya nomor HP, nomor WA-nya gitu kan. Makanya saya enjoy saja gitu kan, sambil melihat perkembangan seperti ini. Dan saya pribadi mohon maaf gitu kan atas kegaduhan mobil rusuh di Kota Tasikmalaya. saya ucapkan terima kasih. Pancasila. Abadi. Pancasila. Abadi. Merdeka. Merdeka. Kota Tasikmalaya dengan Ormas Pemuda Besar khususnya seperti ini. Tapi kalau yang namanya melalui APBD daerah Kota Tasikmalaya, kalau tidak bangun sebuah organisasi itu Pak, tidak cukup hanya dengan kesiapan tanpa pamrih saja, tapi harus didukung dengan yang namanya dana. Jadi tolong, kalau anggota dewan di Kota Tasikmalaya ada 40 dewan ya Pak, ya 45 kan, 45 dari 1 miliar anggaran per tahun, titipkan jangan ke konstituen partai politik saja Pak, coba titipkan ke Kesbangpol Pak. Kalau satu dewan saja 100 juta udah 4,5 M. Insya Allah Pak, kasih kondisi. Insya Allah itu mohon untuk dipertimbangkan dan diajukan Pak. Jangan hanya Bapak harus jemput bola, jangan hanya karena kependekatan saja kan gitu Pak. Yang tahun titipkan 100 juta untuk ormas. Itu mungkin yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi oleh Kang Dani, wallahul musta'an, billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu izin tuh sekum tidak begini.
laporan pengaduannya dan nanti kami tindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Siap. Pancasila. Permohonan maaf. Verifikasi semua merapat. Si PDIP Perjuangan. Woi, ketua, woi. Semuanya PDIP. Pemuda Pancasila. Wujud kecintaan kita terhadap negara seluruh Republik Indonesia dan ideologi Pancasila. Marilah kita berikan salam perjuangan. Merdeka! Pancasila! 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 Terima kasih. Kita akan mendengarkan karena statement anggota DPR RI fraksi PDRI Ketua Haji Muslim akan meminta maaf. Langsung kita dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Pancasila! Pancasila! Terima kasih. Yang saya hormati Pak Ketum Pemuda Pancasila beserta jajarannya, juga teman-teman dari Pemuda Pancasila. Terima kasih kami bisa silaturahmi langsung dengan pengurus Pemuda Pancasila Kota Tasikmalaya sehubungan dengan ucapan dan kejadian anggota DPR RI dari fraksi PD Perjuangan. Terus terang ditegaskan itu tidak ada kolerasi dengan PD Perjuangan. Pancasila terikat oleh fraksi saja, dan itu adalah pernyataan pribadi. Dan tadi saya berbicara di dalam semua aspirasi Pemuda Pancasila saya akan sampaikan melalui partai kami dan akan sampaikan melalui ke DPR RI yang ada di Jakarta pada hari ini juga. Adapun masalah hukum itu silakan, punya hak dan kewajiban organisasi silakan, karena betul-betul itu adalah pernyataan pribadi yang namanya ini makin sangat Wajib dipecat. Untuk itu kami, saya selaku anggota DPRD di Kota Tasikmalaya dari fraksi PD Perjuangan dan sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Cabang PD Perjuangan Kota Tasikmalaya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan seseorang anggota Pancasila dari fraksi PD Perjuangan. Dan saya juga sangat merasakan betapa sakitnya Pemuda Pancasila yang dikatakan oleh itu saja yang bisa disampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Adapun mengenai ranah hukum itu disilakan saja, ada kepolisian yang siap tadi sudah menerima aduan dari Pemuda Pancasila. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Pancasila! Pancasila! Terima kasih. sekali rakyat kembang. Kasih jalan. Kita semua kembali di sekretariat. Siap.
dilaksanakan langsung hari ini ya. Bentuknya Ya. tertulis apa Ya. seperti apa? Itu yang di DPRD itu nunggu Pak Ketua. Kalau udah ditanda tangan langsung hari ini disampaikan. Kan besok juga saya akan ke rapat Jawa Barat. Berkas itu akan saya bawa langsung. Baikkan juga. Kalau ada PDF-nya saya langsung sampaikan hari ini juga ke Ketua DPD Jawa Barat. Ya. Oh, untuk diteruskan lagi nanti untuk ke DPP. Iya. Oke. Karena itu ada tahapannya lah gitu Ya. kan kalau DPD Oke. gitu. Kang, secara organisasi itu sedikit merugikan Pak ya? Ya memang sedikit lah. Ada sedikit. Ada. Tapi alhamdulillah kalau di Kota Tasik ya pertama kondusif dan juga sahabat. Beberapa pancasilais itu sahabat kan gitu kan. Tapi tetap ada gitu kan, ada terganggu lah gitu kan. Ada keterganggu miskomunikasi sedikit lah gitu kan dengan kejadian tersebut karena salah satu anggota DPR RI yang namanya Pak Junior Insang itu kan ya berbicara secara personal gitu kan. Bukan dasarnya bukan instruksi dari partai. Kalau berbicara Pak Ketua Umum, Sekretaris itu beda gitu kan ya. Makanya saya berbicara dengan PP juga sepakat bahwa ini adalah berbicara secara personal. Secara organisasi, apakah itu berhak untuk masuk dewan kehormatan tidak Pak kalau di DPR misalnya? Ya itu saya silakan yang bisa menentukan harus misalnya ke badan kehormatan di DPP itu ranah DPP. Cuman saya menyampaikan bahwa aspirasi PP di Kota Tasikmalaya seperti ini. Gitu. Ada kewajiban karena berhubungan batin dengan antara PD Perjuangan dengan PP, ada itu aspirasinya semua masyarakat Tampung lah ya Pak. ditampung disampaikan. Iya, bisa sampaikan. Karena kewenangan tetap ada di sana. Iya. Kewenangan tetap ada di pusat. Mungkin mudah-mudahan tidak ada kejadian serupa ya Pak ya. Iya. Apalagi di Tasik ya yang kondusif ya Pak ya. Karena gini, kalau tadi itu saklek, kalau misalnya Korbi langsung pecat gitu kan. Kalau ini ada seperti ini reaksi masyarakat se-Indonesia ini nanti kita lihat kebijakan DPP. Arah itu beliau yang menentukan. Iya, siap. Terima kasih Ketua. Terima kasih Ketua.